merupakan lanjutan dari produk Mi TV 4, di mana sebenarnya sih tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal yang mengalami perubahan pada produk TV ini hanyalah sistem OS-nya saja yang sudah di-upgrade. Lalu apakah TV ini worth it untuk dibeli? Yuk kita bahas spesifikasinya. Kali ini Mi TV 4 yang saya beli adalah yang berukuran paling kecil, yaitu 32 inch. Smart TV yang dibanderol dengan harga berkisar di angka 2 jutaan ini menjadi Smart TV yang harganya bisa dibilang murah banget untuk ukuran Smart TV. Namun apakah harga yang murah juga akan mendapatkan spesifikasi yang tinggi? Hal ini langsung terjawab ketika kita mulai merakit TV ini. Setelah proses unboxing dan pemasangan aksesoris di sana-sini, kesan pertama yang saya rasakan terhadap produk ini ya biasa aja sih. Standar seperti LED TV pada umumnya. Biasanya hal utama yang menjadi bahan pertimbangan untuk membeli sebuah TV adalah pada bezelnya. Bezel pada Mi TV 4 ini sih ya bisa dibilang tipis, tapi juga nggak tipis banget. Tebalnya bezel ini berukuran sekitar 1,2 cm dan 2 cm pada bagian bawahnya. Lumayan tebal banget pada panel bagian bawah. Di bagian bawah terdapat logo Mi dengan tombol power. Bahan kakinya terbuat dari plastik dengan finishing glossy. Jadi bisa dikatakan ya menambah kesan murahnya produk ini. Jadi bisa dibilang secara build quality, TV ini bisa dibilang kurang dan agak ringkih, dengan bobotnya yang bisa dibilang ringan, karena mayoritas terbuat dari plastik. Secara fisik pun kurang menarik menurut saya. Lanjut ke port koneksi pada bagian belakang. Port pada Smart TV ini bisa dibilang lengkap dengan adanya port Ethernet, AV video, 3 port HDMI, 2 port USB, antena, serta jack 3,5 mm untuk dihubungkan dengan speaker eksternal. Saya pikir sih ini udah lengkap banget untuk ukuran Smart TV. Ada 2 buah lubang USB pada Mi TV. Koneksi tersebut tentu saja bisa dimanfaatkan untuk mengakses file yang disimpan di flash disk ataupun hard disk eksternal yang kamu punya. Lanjut ke fitur utama yang dimiliki oleh produk ini. Ketika TV ini dinyalakan, barulah terasa kenapa TV ini bisa dijual dengan harga yang begitu murah. Smart TV ini hanya memiliki resolusi HD saja dengan warna yang kurang cerah. Jika kena flare sedikit, maka warnanya akan tenggelam. Jadi sangat tidak cocok untuk pemakaian outdoor maupun di siang hari. Layarnya juga belum mendukung anti-flicker. Di era yang sudah memasuki teknologi 4K ini, membuat resolusi HD menjadi kurang layak untuk ditonton. Meskipun untung pada Smart TV ini ada semacam teknologi sharpen yang digunakan pada layarnya. Jadi garis-garis tepi yang dihasilkan pada suatu gambar bisa menjadi lebih dipertajam. Jadi bisa dibilang lumayan seperti melihat dengan resolusi Full HD. Untuk pemutaran video YouTube sendiri, ada beberapa pilihan video yang berada di resolusi Full HD. Namun saya kurang tahu juga apakah resolusi tersebut beneran Full HD ataukah tidak. Jadi kesan utama ketika menonton film pada Smart TV ini bisa dibilang cukup, tapi masih belum dalam taraf memuaskan. Warna yang dihasilkan oleh TV ini sebenarnya sudah lumayan akurat, namun tenggelam dengan kurangnya tingkat kecerahan layar yang dihasilkan. Jadi ya tetap tidak cerah, tapi cukuplah. Hal yang menarik pada produk ini adalah remote-nya yang simple dan sudah mendukung fitur Bluetooth. Oke banget deh, jadi tidak seperti remote primitif yang masih menggunakan infrared. Saya sebenarnya suka dengan tampilan tombolnya yang minimalis dan langsung to the point pada beberapa aplikasi bawaan seperti Netflix dan Prime Video. Saya pribadi sih nggak ngerti kenapa ada shortcut Prime Video, malah sih saya berharap justru ada shortcut YouTube yang sudah menjadi tontonan wajib tiap hari. Pada remote ini juga terdapat 2 jenis shortcut untuk 2 pilihan OS atau operating system, yaitu Android dan OS bawaan dari Xiaomi sendiri yaitu Patchworld 3. Saya rasa OS bawaan dari Xiaomi ini tampilannya sudah cakep banget kok, sangat membantu untuk menampilkan pilihan film yang bisa diputar secara gratis. Selain itu juga terdapat fitur Google Assistant yang bisa diaktifkan melalui voice command atau suara ke remote-nya sendiri. Oke Google, tunjukkan cuaca hari ini.
Hari ini, di Surabaya akan sebagian besar cerah dengan suhu tertinggi 34 derajat dan terendah 25 derajat. Suhu saat ini 33 derajat dan cerah. Menonton film pada Smart TV ini sangatlah gampang, karena sudah otomatis terhubung dengan internet melalui WiFi. Untuk menonton TV lokal pada Smart TV ini, mudah banget kok. Bisa menggunakan jaringan internet yang menyiarkan TV lokal, ataupun dengan menggunakan antena primitif, dengan menekan menu channel pada OS patchwall-nya. Mencari siarannya juga cukup mudah banget kok. Tinggal ke menu setting pada bagian bawahnya saja. Untuk suaranya sendiri sih udah bisa dibilang cukup bagus kok. Sudah jelas namun terkesan flat karena bass yang tidak punch. Untuk memenuhi kepuasan telinga, Geeks sendiri bisa menambahkan speaker eksternal melalui line output dan juga Bluetooth. Selain itu, fasilitas Bluetooth di sini juga bisa dipergunakan untuk mouse dan keyboard eksternal ataupun controller game. Untuk penggunaan device maksimal sebanyak 3 buah. Fitur tambahan yang ada pada Smart TV ini sudah menerapkan built-in Chromecast. Jadi fitur ini bisa membantu Geeks untuk pairing layar handphone ke Smart TV kalian. Untuk pengaturannya, Geeks bisa membuka Miracast pada menu aplikasinya. Namun saya rasa dalam penggunaannya mungkin tidak seberapa efektif. Soalnya yang saya alami beberapa kali, sering mengalami lost connection. Smart TV ini sudah dibekali dengan RAM 1 GB dan memori internal sebesar 8 GB. Untuk OS-nya sendiri sudah memakan space sebesar 3 GB. Jadi intinya bermain game pada Smart TV ini seperti HP Android pada umumnya. Akan tetapi, Geeks harus ingat pada kapasitas memori yang dimiliki. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menginstal aplikasi apa saja yang akan digunakan agar tidak mempengaruhi kelancaran kinerja Smart TV ini ke depannya. Mengingat RAM-nya juga yang hanya sebesar 1 GB. Secara software dan hardware, saya percaya kok jika Xiaomi sudah menjalani berbagai uji coba produknya. Jadi secara umur pemakaiannya, insya Allah produk ini bisa lebih awet jika dibandingkan dengan produk lain yang selevel. Jadi kesimpulannya, Smart TV ini memang sangat mengedepankan fitur daripada tampilan fisiknya sendiri. Dengan fitur selengkap dan harga yang semurah itu, memang menjadi daya tarik tersendiri untuk merayu konsumen. Untuk penilaian pribadi dari saya sendiri, mendingan Geeks mempertimbangkan matang-matang dulu deh sebelum memutuskan untuk membeli produk ini. Alasan sebenarnya sih bukan karena produk ini memiliki kekurangan di sana-sini, namun sudut pandang saya lebih ke arah resolusi dan ukuran yang dimiliki oleh Smart TV ini. Saya rasa mungkin TV ini sangat cocok untuk anak kos ataupun TV untuk kamar pribadi. Namun untuk pemakaian televisi di ruang tamu, ukuran 32 inch masih bisa dibilang kecil untuk ditonton bersama. Selain itu, di era yang sudah 4K ini, resolusi Full HD memang sudah menjadi standar minimal dalam kenikmatan menonton sebuah video. Jadi saran saya sih, Geeks mungkin bisa lebih bersabar dulu agar bisa menambung lebih sedikit lagi untuk upgrade ke ukuran 40 atau 55 inch. Karena saya rasa sih, TV merupakan benda yang memiliki pemakaian untuk jangka panjang, dan jarang sekali dari kita untuk mau gonta-ganti TV, tidak seperti smartphone pada umumnya. Jadi untuk kedepannya, sekalian aja beli yang bisa mendukung kenikmatan mata kita dalam menonton sebuah film. Namun secara pribadi, pilihan untuk tetap membeli Mi TV ini jika dibandingkan dengan TV merek lain adalah dari usia pemakaian dari brand Xiaomi yang bisa dibilang awet. Kalau soal merek sih, kembali ke persepsi Geeks masing-masing. Oke Geeks, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace!